Karena sekarang anak muda sekarang baik masih pacaran teman udah terbuka itu sama finansialnya. Kita ini duit gua, ini duit lo, kita ini duit bareng. Menurut gua pacaran nggak perlu kayak gitu. Ya aku pengen sama kamu nih, deket sama kamu dulu. Karena pacaran, karena menikah atau karena apa? Kalau gue di posisi yang udah saklek ya, tipe kalian, karena gue tahu goals gue mau apa, ide gitu kan. Perempuan itu kalau misalnya udah milih laki, mau 1001 orang bilang bukan dia orangnya, seluruh dunia udah menyudutkan dia untuk nggak sama si cowok ini, dia akan tutup telinga. Haloha semua, kembali lagi di kontennya Blue Media, Haloha Hati. Tempat dimana kalian bisa cerita dari hati ke hati. Bareng sama gue, Bocah Ahmad. Dan gue Firendira. Keren. Lo deg-degan gak sih opening gitu? Iya deg-degan gue. Kayak tiba-tiba suara lo turun gitu kayak. Kan kayak lo. Enggak kan, kalau gue tuh pasti udah gitu aja. Oh ya udah deh. Welcome back to Haloha Hati, teman. Hari ini Season 4. Season 4 benar. Season 4. Ya, hari ini kita mau bahas apa? Kita tuh ada tema tentang, karena kan episode-episode sebelumnya tuh kita pernah ngebahas mengenai kayak hubungan pernikahan dan bla 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 gitu-gitu, karena ini tuh kita mau menyelam lagi lebih dalam. Jadi tematikalnya adalah batasan-batasan dalam hubungan tuh emang apa aja standarisasinya. Menurut kita berdua, tapi ini ya mungkin boleh teman-teman Haloha Besti kalau punya sudut pandang tersendiri juga boleh gitu. Menurut Batasan dalam hubungan pacaran apa ya dari pacaran dulu deh kalau pacaran kita ya? bedahnya. Karena kan kita sama-sama belum nikah. Kalau gue ngelihatnya finansial harus dibatasin sih. Nah, karena sekarang anak muda sekarang baik masih pacaran teman udah terbuka itu sama finansialnya. Kita ini duit gua, ini duit lo, kita ini duit bareng. Menurut gue pacaran nggak perlu kayak gitu. Menurut gua nggak perlu tuh sangat terbuka oleh keuangan gitu loh. Misalkan si cowok gajinya 5 juta, si cewek gajinya 5 juta, digabung jadi 10 juta. Ini buat orang tua aku 2 juta ya, buat orang tua kamu nggak perlu menurut gua. Misalnya uang kita buat nikah nanti. Menurut gua pacaran nggak perlu kayak gitu. Lo tau dari mana lo bakal nikah sama dia? Dan kecuali memang lo sudah meyakinkan untuk ya udah gue mau menikah dan gue mau belajarnya dari sekarang gitu bentuknya. Iya. Cuman kan menurut gua menyatukan, karena menurut gua faktor ekonomi itu akan jadi salah satu faktor terbesar orang berantem. Jangan lu karena masih pacaran lu berantem karena faktor ekonomi, putusnya tuh jelek banget. Iya, karena mungkin bicara uang bicara hal yang sensitif bagi semua orang gitu betul. kan. Terus selain faktor sosioekonomi apa? Masalah keluarga. Kenapa? Nggak bagus. Maksudnya jangan terlalu too much cerita atau... Karena gini Fir, kalau menurut gue pernah dikasih tahu sama nyokap gue, jangan kalau lo punya pasangan, terus lo niat mau nikahin dia, jangan lo ceritain dari awal tuh semua masalah yang ada dalam rumah, bertahap gitu loh. Karena kadang itu orang itu nggak bisa langsung bisa menerima. Jadi misalkan gue cerita nih, gue lagi clash nih sama om gue di keluarga gue tuh seperti ini. Dia pasangan kita bisa langsung berpikir, anjir keluarganya complicated banget, langsung bisa ngambil keputusan gitu loh. Di detik itu juga, padahal maksud kita cerita adalah kondisi keluarganya, bukan guanya. Ketika kita cerita kondisi keluarga kita, belum tentu kita melakukan hal yang sama gitu loh. Tapi pasangan kita bisa jadi berpikir, anjir circle dia jelek banget, pasti dia kebawa. Nah makanya nggak semua hal tuh bisa diceritakan sih menurut gue. Dan sebelum lo menikah sih menurut gue lebih menghargai keluarga lo aja dengan lo tidak menceritakan aib keluarga lo ke orang lain. Karena kalau masih pacaran sih dia masih orang lain ya. Sampai akhirnya lo pertemuan keluarga dan mau menikah, itu dia baru dia bukan orang lain gitu sih. Itu dua hal sih menurut gue. Iya, menurut gue selain daripada cerita masalah personal dari family issues-nya kita, juga jangan terlalu mencampur tangani urusan hubungan kita sama keluarga sih. Dalam artian keluarga tuh jangan terlalu masuk dalam hubungannya deh. Iya itu benar. Karena tuh kompleks banget. Ngerti kan, kalau bentar pas putus mikirnya kayak beban, misalnya nih ya, anggap amit-amitnya hubungan lo udah toksik. Tapi lo bertahan hanya karena ya keluarganya dia masih baik gitu, atau apa. Jadi kayak lo bertahan karena orang lain. Atau misalnya kayak lo nyaman-nyaman aja berdua, tapi karena lo memang adalah hubungan yang diumbar dan keluarga lo tahu dan sebegitu in touch-nya, ada banyak batasan-batasan yang akhirnya jadi dikasih bendering sih gitu loh. Padahal kayak ya udah sih gitu, anak muda berhubungan padahal gitu kan. Kayaknya itu menjadi penting. Benar, itu penting. Dan satu hal lagi Fir, menurut gue ketika lo punya pasangan lo cerita jelek tentang keluarganya, jangan sekali-sekali lo mengajarkan dia untuk membenci keluarganya. Karena itu bukan ranah lo.
Iya. Atau enggak, iya nyokap lo emang kayak gitu tau. Kalau gue sih, kalau jadi lo, gue akan tinggalin nyokap lo, bla 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 bla. Kalau gue akan keputusan gini, jangan. Ya, Karena lo nggak tahu, karena lo cuma denger satu sisi dari dia, lo nggak tahu dalamnya. Jadi lo jangan kotorin otaknya untuk ngambil keputusan yang salah gitu loh. Kalau orang cerita sama lo tentang masalah keluarga dia, udah jadi pendengar yang baik aja. Karena lo cuma denger dari satu sisi. Tapi gue nggak tahu kenapa ya belakangan ini gue nggak tahu ini benar atau salah ya, tapi I'm trying, dan gue punya reasonnya kenapa gue kayak gitu, gue punya alasannya. Jadi belakangan ini gue lagi deket sama orang, gue akan menceritakan full tentang diri gue dan terutama hal buruk. Kayak misalnya gue mengidap apa gitu atau segala macam, itu gue ceritain di awal untuk gue ngelihat responnya dari dia. Apa nih feedbacknya dan segala, tapi tetap nggak 100% ya, dalam artian kayak gue membuka hal buruknya tentang diri gue mau ngelihat apa respon lo dan kayak gimana lo bisa ngehandle gue. Karena buat gue sekarang gue tuh mulai paham kalau nyari pasangan itu harus yang benar-benar bisa merhatiin hal-hal kecil tentang kita, kayak dari misalnya kayak mental kita kayak gimana, terus juga trauma kita kayak apa, hal yang ngebuat kita takut tuh apa, terus hal yang ngebuat kita trust issue tuh gimana. Karena problematika orang-orang mungkin perempuan-perempuan terutama yang kayak gue memiliki trust issue dan traumatik, itu yang paling susah adalah menimbulkan kepercayaan kan. Iya betul. Jadi gue tuh pertama gue nggak masalah nih, gue kayak bodo amat tentang diri lu, tapi lu nggak mau ngebuka tentang diri lu nggak apa-apa, cuma gue ngebuka tentang gue ya. Yang di ranah yang akan kita berdua tuh nanti bakal interaksi dengan hal itu tuh. Misalnya gue tuh mengidap traumatik dengan laki-laki yang kasar misalnya, atau kayak gue punya trust issue diselingkuhin bla 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 misalnya kayak gitu. Gue akan cerita semua nih tentang diri gue ke dia seterbuka itu. Karena gue ngerasa kalau dari awal gue nggak terbuka, kedepannya akan terus ada hal-hal yang gue nunjukin ke lunya juga akan perlahan atau gue tutupin sebenarnya. Jadi gue akan ngebuka semuanya, terus gue ngeliat nih respon dia kayak apa. Kalau ternyata respon dia nggak bagus, gue akan mengurangi kadar gue mau sama nih orangnya. Kalau sorry gue potong. Stop. Standar lo menilai respon dia bagus atau enggak tuh apa? Dari misalnya gue cerita nih, kan pertemuan pertama misalnya tuh kayak waktu kita masa PDKT yang paling kita banyak lakukan apa sih? Ngobrol. Quality time kita lebih banyak dibandingkan nanti kita pacaran, rata-rata seperti itu kan. Dan gue kan ngasih tahu, terus gue ngeliat, karena gue bilang gue punya trust issue besar lagi sama laki-laki, gue tuh nggak suka laki-laki yang bla bla. Dari ngobrol itu gue ngeliat nih jawaban dari semua cerita gue atau apapun yang gue update ke diri lo itu kayak gimana. Kalau ternyata gue ngerasa lo terlalu memojokkan, misalnya lo menyudutkan atau lo terlalu yang kayak so over ngebela gue atau apa, gue nggak bisa tuh, karena gue nyarinya partner. Terus jawaban yang lo harapkan apa? Ya yang gue harapin adalah apa yang, jadi kayak makanya kenapa gue bilang gue nggak suka sama cowok tuh yang nggak jadi dirinya dia sendiri. Just being yourself aja. Lo tau dari mana? Siapa tahu dengan dia full support lo atau dia memojokkan lo, itu dia. Ini belum tentu, cuma kelihatan tahu dari bahasannya. Belum tentu kan. Tapi kan lo tidak bisa. Nggak bisa. Lo nggak bisa menilai. Berarti lo mengutarakan curhat, terus lo lihat responnya. Tapi lo dari respon itu lo menilai dia, orang yang lagi PDKT sama lo. Menurut gue nggak bisa. Karena gaya bicara orang, gaya respon orang pertama, bisa jadi cara respon dia pertama bukan itu yang dimaksud dalam hati dia. Iya kan, masa PDKT nggak cuma dari satu itu doang dong. Habis itu kan gue ngeliat tingkah lakunya dia kayak apa gitu kan. Soalnya gue pernah nih, gue deket sama orang, terus gue cerita tentang diri gue lah gitu kan, karena dia juga cerita tentang dirinya dia. Oke, responnya dia adalah iya kamu kasihan banget ya bla bla, misalnya kayak gitu-gitu yang terlalu kayaknya terkesan gue cerita ini tujuan gue bukan buat dikasihanin tau, gue cuma pengen ngasih tau diri gue kayak gini aja. Jadi lu nggak akan kaget ketika lu ngejalanin sama gue. Kalau misalnya gue ada terjadi apa-apa, lo tahu bahwa memang basically-nya gue ada standarisasi itu, gue ada luka itu. Gue gak minta lo obatin, tapi lo cuma tahu aja. Jadi lo gak tiba-tiba, kok lo begini sih ternyata orangnya. Gue gak mau nanti dikiranya gue munah lagi, ya kan. Dikiranya gue terlalu ABCD lagi. Ya udah mendingan gue kasih tau, you take it or leave it, kasarnya gitu loh. Nah respon dia pada saat itu ngebuat gue seakan jadi kayak masih yang sosok korban terus, padahal gue udah damai. Ngerti gak? Gue cuma pure cerita aja. Nah besok-besokannya perlakuan dia yang dia lakukan ke gue itu ternyata berbeda dengan apa yang dia omongin gitu. Ya dia kayak tetap relain gue, tapinya dia tetap pengen kayak tahi lah gak mau gue gitu. Gue ngerti. Ada satu case gini Fir, gue ngeliat belakangan ini ya, gue ngeliat dari teman-teman gue yang pasangan, banyak banget cowok toxic dan cowok red flags. Kenapa? Karena baik banget cowok itu yang pengen banget menjatuhkan cewek. Bukan menjatuhkan dalam artian dia tahu cewek itu sayang sama dia, cewek itu cerita sama dia, dan dia nggak pernah mau ngasih support yang ngebangun cewek itu. Tapi dia mau lu terus jatuh aja. Karena selama kalau lu jatuh, lu terus berharap sama gue.
Itu banyak banget Fir. Iya. Dan itu bahaya banget. Gue gak tau lo pernah ketemu cowok kayak gitu atau enggak ya. Cuman bener-bener dia akan mengeluarkan, misalkan cewek itu mengeluh, gue gak pede sama badan gue gendut apa segala macem. Cowok itu tuh akan memvalidasi itu. Iya lagi lu gendut. Aduh, pokoknya akan ngeluarin kalimat-kalimat yang bikin cewek ini ngerasa, bayangin lo cewek lagi drop. Nggak usah lagi kita rayu, kita support dia aja. Itu yang cewek butuh kan. Tapi cowok-cowok ini akan, oh gue jatuhin lagi terus. Biar lo berpikir nggak ada lagi yang mau sama lo selain gue. Ya, dan ada pun yang kayak gini responnya, misalnya kita bilang kita traumatik di mana, kita trust issue di mana, atau kita kayak nggak sukanya di mana. Dia nggak ngelakuin itu mungkin, tapi jadi kayak tidak membantu kita untuk believe lagi sama orang itu. Kayak contoh salah satu karena case, saingan. Nih salah satu case gini, gue bilang gue nggak suka orang yang cuek karena gue basically-nya nggak bisa sendirian. Jadi segimana gue mau deket sama orang, gue pengennya komunikasi gue berjalan dengan baik gitu. Sesibuk-sibuknya lo ya nggak apa-apa, tapi dikasih tahu aja. Gue juga nggak minta yang 24/7 kok gitu kan, untuk kita ketemu atau bla bla segala macam. Dia tuh kayak yang, ya aku paham, tapi yang dia lakuin justru sebalikannya. Ini malah jadi beneran cuek apa, gue tetap lu gimana sih, lu mau deketin gue udah welcome nih, udah bukain pintu, tapi tingkah laku lo malah sama aja kayak apa yang gak gue butuhin. Terus ngapain lu kemarin datang ke gue ngetok pintu gue, buat apa? Jangan kalau kayak gitu. Kalau tujuan lu, iya kalau tujuan lu cuma buat ngeganggu, iya jangan bikin anak orang baper. Karena kalau misalnya kita bicara hubungan, ada dua hati nih. Ada gue punya hati, lo punya hati, tujuan lo apa? Makanya kenapa gue berkali-kali bilang, kalau emang lo mau sama gue, jelas lo mau arahnya kemana. Gak apa-apa lo perlu waktu berapa lama, tell me. Kita diskusi, misalnya kayak udah jalanin aja dulu, emang mau ke arah mana dulu jalanin ya? Pasti itu pertanyaan gue pertama. Ya aku pengen sama kamu nih, deket sama kamu dulu. Ke arah pacaran, ke arah menikah atau ke arah apa? Kalau gue di posisi yang udah saklek ya, tipe kalian, karena gue tahu goals gue mau apa, gitu kan. Ya aku pengen pacaran tapi aku pengen kenal kamu dulu. Ya udah oke, takes time ya berarti buat kenalan. Nah, bilang dari awalnya mau kenalan ya, mau deket, mau tahu gue dulu ya. Ya kalau kayak gitu kan berarti dia nyari tahu tentang gue dong, Cum. Dia ngulik tentang gue dong, dia ngasih spend time sama gue dong. Ini enggak. Tapi dia tetap aja jalanin dengan dirinya dia sendiri. Itu ngapain? Terus kemarin buat apa? Berarti lo bukan pilihan dia, bukan pilihan satu-satunya. Nah, itulah. Tapi dia perlu untuk membuka 10 pintu. Kenapa dia perlu membuka 10 pintu? Karena nggak ada satupun pintu yang dia percaya diri dia akan bisa dapetin. Brengseknya di situ ya kadang. Gue cowok-cowok yang tidak yang nggak punya kepercayaan diri penuh ya. Dia tidak punya kepercayaan diri penuh. Akhirnya dia ambil resiko. Gue buka semua pintu. Satu dapet, sisanya sakit hati sama gue nggak apa-apa. Tapi yang penting gue aman. Itu buat cowok-cowok pengecut seperti itu. Iya benar, itu yang dikatakan Zari Hendrik juga. Cowok-cowok pengecut seperti itu. Karena dia bukan permasalahan salah dari perempuannya ya, tapi salah di dia. Ya dia nggak percaya diri aja, jadi dia juga nggak tahu. Dan makanya kadang dia ngeklaim apa yang kita klaim loh, ngerti gak? Kayak misalnya gue bilang ya, soalnya kan gue cerita nih, gue punya kemarin pengalaman gue habis DFG. Terus ketika si pasangan ini, si cowok ini, si A ini nih ngomong ngelakuin seperti apa yang lo bilang tadi ya, dia pengecut, dia buka segala macam pintu. Terus kita nanya pertanggungjawaban dia, ibaratnya gitu, kita minta kenal itu, dia jawabannya sama, ya karena gue juga nggak percaya. Dulu gue juga diginiin, wah anjing kok jadi malah adu-adu ini sih, adu-adu sakit-sakitan, gak kayak gitu. Maksud gue ceritain luka gue, bukan berarti gue minta lo nyembuhkannya, enggak. Tapi at least jangan melakukan hal yang udah nyakitin gue kemarin. Dan gue tahu nih lo sakitnya apa, gue juga tidak melakukan hal yang bikin lo sakit di kemarin. Kita perbaiki, move stepnya apa, poinnya kan harusnya seperti itu ya. Ini enggak, gilaan kita udah ngasih tahu, dia ngelakuinnya di alur yang berbeda, tahu kita datang lagi untuk meminta klarifikasi dia klaim sakit dia gue yang kemarin juga itu ada di diri dia, padahal di awal nggak cerita. Itu bangsat sih. Itu bangsatnya laki-laki itu di situ. Iya, makanya kalau kita balik lagi ke konteks tadi, dalam artian batasan-batasan dalam hubungan adalah menurut gue tetap punya rasa curiga, simpenin rasa curiga buat diri lu sendiri dan rasa curiga itu penting. Iya. Penting banget menurut gue, karena kalau dalam hubungan gak ada rasa curiga itu hubungan itu kan hambar. Karena apa ya, Fir ya? Gue percaya banget sama cewek gue. Gue sangat percaya sama cewek gue. Gue sangat percaya nih orang gak akan macam-macam. Tapi ketika dia menghilang, gue masih menaruh curiga. Walaupun di hati gue tahu nih orang gak aneh-aneh. Cuman gue masih menaruh curiga. Buat apa? Karena ketika gue menaruh curiga, gue punya rasa takut kehilangan dia. Maksud gue, kalau misalnya pasangan kalian tidak ada rasa curiga, bukan cemburu ya, tidak ada rasa curiga, hati-hati.
Jadi itu arah di mana dia udah gak takut kehilangan lo. Karena sepercaya lo sama orang, lo pasti akan ada rasa curiga. Karena takut kehilangan. Lo anggap deh, lo punya duit di ATM 10 juta, ya kan? Lo tarik 100.000, gesek 100.000, ngecek M-banking gak lo? Biasanya ngecek M-banking kan orang kan? Oh, iya. Buat ngecek, duit gue sisa 9.900.000. Okay. Padahal lo tahu 100.000 9.900.000 sisanya. Karena apa? Jadi lo takut. Oh, oke. Padahal lo udah tahu fixnya, kalau gue gesek 100.000 ya 9.900.000. Itu karena menurut gue rasa curiga itu harus dijaga. Dan kalau pasangan lo tidak rasa curiga ke lo, hati-hati. Berarti dia sudah mulai ada intensi tidak takut kehilangan. Makanya kenapa gue tiap ketemu orang baru gue mesti ngasih tahu itu, karena gue ada ketakutan ketika gue nanti mengeluarkan sisi gue terburuknya, lo nggak akan bisa terima. Betul. Karena cewek kalau udah sayang sama orang, kalau udah mau sama satu orang, dia ngerasa kayak gue udah didapetin nih, udah saklek, udah klik gitu ya. Mau satu dunia bilang bukan dia orangnya, kita nggak akan pernah denger. Iya. Makanya perlu untuk memberitahukan kalau gue merasanya gue perlu memberitahukan hal terbaik dan hal terburuk di diri gue. Abis itu gue lihat responnya. Kalau laki-laki kan bilang jalanin aja dulu, ya bener-bener jalanin, lo bisa bikin gue nyaman atau enggak. Kalau perempuan tuh bilang jalanin aja dulu, itu bukan karena dia nggak yakin lo nggak bisa ngebuat dia nyaman. Karena dia udah mau buat jalanin sama lo, berarti dia udah tahu bahwa lo bisa ngebuat gue nyaman. Tapi gue mengiyakan untuk jalanin aja dulu, hanya untuk gue meyakinkan apakah lo benar tidak akan menyakiti gue kembali seperti cerita-cerita gue di masa lampau. Untuk ngebangun trustnya gue lagi, untuk ngebangun kepercayaan dirinya gue lagi. Itu tujuannya. Makanya kenapa gue bilang ya udah, lo kalau misalnya emang berhubungan sama orang, mendingan lo confess semua yang bisa lo confessin deh. Lo ceritain semua yang bisa lo ceritain, dengan limit yang lo punya, takarannya hanyalah lo yang tahu. Baru lo lihat responnya. Kalau emang udah semua lo lakuin dan ternyata dia masih bilang jalanin aja dulu, ya tinggalin. Gak bisa. Lo mau sampai kapan jalan di tempat? Karena faktorisasinya ketika lo berhubungan ya kan begitu-begitu aja dari masalah PDKT sampai nantinya lo pacaran. Apa sih kegiatan yang akan berubah? Nggak ada. Statusnya aja yang akan berubah. Sama momentum aja, PDKT itu lebih indah karena lu belum dapetin aja. Karena love bombing, PDKT itu penuh dengan love bombing, penuh dengan keindahan. Semuanya indah aja, semuanya indah. Kesalahan dia aja jadi indah. Iya, karena lu nggak pernah ngasih tahu di awal. Makanya sekarang gue, karena gini ya, gue tipikal yang udah poinnya pakai logika banget lagi gitu. Jadi dari awal gue akan benar-benar menggunakan logika gue, memakai strategi gue untuk menjaga hati gue yang gue udah punya tenaganya tinggal dikit nih untuk percaya sama orang. Gue nggak mau itu hancur lagi hanya karena gue salah milih dengan durasi waktu yang cukup panjang bahkan masa PDKT-nya. Jadi dari awal ada orang masuk ke hidup gue tuh akan bener-bener ngeluarin semuanya, gue akan mempertanyakan semuanya, gue akan membuat conversation baik dari yellow conversation, red conversation, green conversation, kayak dari sampai ke heart lah gitu ibaratnya. Gue udah bicarain dari yang ter-easy sampai ter-hard conversation sama nih orang. Dan gue lihat responnya lo dari pada saat itu seperti apa ke gue. Apakah itu cukup membuat gue tenang atau tidak? Nyaman belakangan, makanya gue bilang safety dulu, secure dulu. Guanya ngerasa tenang nggak gitu, oke gue tenang. Terus gue ngerasa aman nggak, oke ternyata gue aman. Oh ya udah berarti gue bisa nyaman sama dia. Iya benar. Karena nyaman lebih mudah dibentuk daripada rasa aman kan. Benar. Nyaman tuh mudah banget dibentuk dan mudah banget hilang. Betul. Nyaman tuh mudah banget dibentuk ya, makanya ketika lo lagi dekat sama seorang dan lo ngerasa diri lo nyaman, hati-hati. Iya. Belum tentu lo bisa nyaman sama dia. Belum tentu lo bisa ngerasa aman. Banyak kan orang gini Fir, gue jalan sama dia 3 kali 4 kali gue nyaman, he or she is my future. Biasanya gitu kan, itu goblok menurut gue. Iya, gue baru jalan, gue nyaman. Gue bisa aja duduk sini nongkrong sama orang, sama Fajar atau sama lu gitu, duduk sini sejam gue bisa nyaman. 2 jam kedua jam ketiga belum tentu gue nyaman. Bisa jadi lu ngantuk. Bisa jadi gue ngantuk. Bisa jadi gue lapar. Bisa jadi gue bosen. Makanya gue menurut gue kalau lu nyaman sama seseorang, belum tentu lo aman sama dia, belum tentu lo terjamin sama dia. Nyaman itu bisa muncul kapanpun. Dan orang ketika lo lagi deket sama orang, dia bisa ngeset, gue datang hari ini buat bikin lo nyaman. Apalagi dia udah tahu semua yang lo mau. Apalagi lo kondisinya emang lagi PDKT nih ya, emang lagi trying to be untuk ngedapetin hati lo, ya pasti dia akan ngasih kenyamanan buat nyokap lo. Gue pernah ngomong gini Fir, kan gue bilang minta nyokap gue ketemu cewek gue kan, buat serius. Nyokap gue bilang kenapa? Gue bilang sering-sering deh ketemu cewek gue. Nyokap gue bilang kenapa? Gue bilang biar kenal. Nyokap gue bilang sewajarnya aja, nggak sering-sering. Gue bilang kenapa? Kan biar kenal. Nggak bakal kenal kata nyokap gue.
Gue bilang, loh kok gak bakal kenal, gue bilang. Lu pikir deh, kata nyokap gue, dia lagi mau sama anak gue, dia pasti nunjukin semua hal yang baik. Nanti habis lu nikah baru gue kenalan. Anjir. Gue bilang iya juga ya. Karena gue kesel, gue bukan kesel ya, gue kayak lu sering lah ketemu gitu loh, biar lu tuh kenal. Nyokap gue bilang, hah biar kenal? Mungkin gak dia nunjukin sifat jelek dia ditunjukin di rumah ke gue? Gak mungkin. Mungkin gak dia nunjukin sifat aneh-aneh? Gak mungkin. Mungkin gak dia gak sopan sama gue? Gak mungkin. Ya gue gak bakal kenal sama dia. Mau gue ketemu 1 kali 24 jam gak bakal kenal. Nanti setelah lo menikah baru gue kenal. Karena dia dapet anak gue. Gue bilang anjing iya lagi. Iya lagi. Tapi gue pengen cerita satu hal deh. Jadi gue pernah dekat sama orang, ini udah lama banget ya, tapi terus dia juga meminta gue melakukan hal yang sama. Kayak awalnya itu hubungan kami ditutupin banget segitunya, kayak aku nggak mau ada orang tahu karena dia kan cukup apa ya, anak mami banget, mungkin katakanlah seperti itu ya. Aku kan belum boleh begini segala macam. Ini udah lama ya, zamannya gue masih sekolah lah, anggaplah gitu. Jadi dia bilang, iya aku kan belum boleh pacaran, bla bla bla. Oh ya udah, once tiba-tiba kita udah direstuin nih, karena gue udah sering main gitu kan, tapi rame-rame gitu-gitu. Terus kayaknya Firda baik ya, bla bla bla. Akhirnya gue dibilang kayak, mamaku suka nih sama kamu nih, bla bla bla. Kamu sering-sering lah ketemu apa, ya baik-baikin lah. Jadi gue tuh ada kayak seakan-akan tuntutan untuk, karena di perempuan juga kayak gitu. Kalau lu laki-laki nih meminta si perempuan lu untuk kamu sering-sering lah sama mama atau apa. Di benak kita adalah kita tuh jadi selalu takut untuk melakukan hal apapun. Either cuma ngechat aja gue takut. Gue takut nanti gue salah gak ya bahasanya, nanti gue ini. Akhirnya gue beneran kayak nyokap lu bilang, nunjukin hal terbaik di sisi gue. Salah kecil gue, Padahal itu jadi salah. Sampai akhirnya gue enak sendiri, gue bilang, akhirnya itu kan gue sempat putus tuh gitu. Buat putus terus kita balikan lagi, pas balikan tuh sama, kita balik lagi ke Backstreet kan lu udah tahu ya, karena ada satu kesalahan lagi. Dan kesalahan menurut gue tidak besar-besar banget, dan itu kesalahan yang menurut gue hanyalah nggak dikatakan juga kesalahan ya, itu cuma kayak lu lebay banget aja pikiran gue gitu. Gue tuh nggak suka dengan hal-hal yang terlalu berlebihan tuh, gue nggak suka gitu kan. Terus dia bilang, iya aku tuh perlu baik-baikin nama kamu dulu atau apa bla 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 di depan mamaku biar kamu tuh bisa keterima lagi atau apa. Karena kan gue waktu itu bilang ya udah bilang aja jalan ketemu sama aku, toh orang tua kamu udah tahu. Terus dia bilang gini, iya aku nggak mau nanti nama kamu jelek, kan kemarin kita putus dengan bla bla bla. Wah anjing, lo tau di otak gue apa pada saat itu? Gue cuma bilang, jadi jangan temuin lagi dulu aja. Gue ngerasa gue oke dulu sama lo ngerasa oke dulu sama gue baru. Karena kalau lo believe lo bisa yakin sama gue, lo mau balikan lagi sama gue, seharusnya lo yakin sepenuhnya. Dan lo nggak akan takut dengan omongan orang. Termasuk sekalipun orang tua lo. Sekalipun orang tua lo, karena kita ya udah kita mau pacaran yang bener aja, lurus intinya gitu kan. Makanya kemarin sempat gue bantah tuh di episode sebelumnya masalah anak yang sayang banget sama orang tuanya bener-bener harus bener-bener udah dijaminkan baik gitu. Oh belum tentu. Menurut gue belum tentu, karena gue cuma akan di treat sebagaimana apa yang dia mau sampai sebelum lu tahu sebenarnya apa yang gue mau tuh apa. Jadi gue se-fighting ini dan apa ya, sekeras ini mungkin sama diri gue sendiri untuk ke pasangan adalah hanya untuk ngebuat diri gue bisa narok kepercayaan masa depan gue di orang yang benar-benar exactly tepat. Benar. Karena pernikahan adalah ujung tombak, suami adalah ujung dari kehidupan lo, awal mulanya. Karena kalau enggak ya udah hancur ke depannya kayak lo bilang kan. Setuju. Ya batasan-batasannya mungkin itulah ya teman-teman ya. Coba banyakin kasih ruang untuk lo punya ruang itu juga terhadap diri lo gitu. Lo boleh ceritain apa aja ke pasangan lo atau ke gebetan lo, boleh silakan banget. Tapi tetap punya sedikit spare untuk ngejaga privacy lo atau ngejaga rasa curiga lo untuk bisa tumbuh. Benar. Karena kalau lo segitu 100% percaya, ujungnya sulit. Kan beneran deh, yang paling baik dalam menyakiti dan melukai kepercayaan adalah orang yang paling lo percaya. Anjir, bener lagi. Setuju banget gue. Karena dia udah ngebuat lo percaya, dia yakin 100% sama lo. Selesai. Oke. Kalau gitu kita masuk ke segmen BBM, tapi sebelumnya kita tuh mau bacain ini sama teman kita juga yang pernah kita undang ke sini. Season 4 ini sebelumnya ada lah episode, kalian bisa nonton. Namanya Fajar Kibo. Biar kita ini enggak, kan dia masih generasi milenial Z ya? Gen Z maksudnya. Jadi kita punya sudut pandang baru. Dia kebetulan lagi main. Kan? Iya, kebetulan dia lagi main ke studio. Jadi kita bakal bacain segmen BBM ini bersama Fajar Kibo. Let's go. Masuk BBM. Mitos atau fakta cinta pada pandangan pertama? Fakta. Ya sama lagi nggak debat dong. Fakta itu kan ada loh. Bukan cinta, mungkin suka kali. Iya suka, cinta. Iya. Gue kayaknya kalau langsung jatuh cinta enggak deh maksudnya. Tapi enggak, definisi cinta apa dulu nih?
Definisi cinta pandang pertama itu apa menurut lu? Iya. Kalau gue kayaknya bukan cinta sih, lebih ke suka. Iya, Suka cinta lagi, pandang pertama tertarik itu berarti gitu. suka. Oh gitu. Bukan cinta yang aku mencintaimu aku rela, bukan cinta pandang pertama. Kalau gue ya suka, gue langsung suka banget gitu loh. Oh Iya. iya gue gitu. Kalau misalnya pandang Gue setuju. Gue setuju. Berarti nggak bisa didebatin. Iya, karena itu fakta aja. Itu fakta banget. Itu bisa aja terjadi. Bisa terjadi. Gitu lah ya. Kalau lo bilang itu mitos, berarti circle lo jelek. Main tempat Ya yang gitu. bagus. Lah gitu. Mungkin dia terlalu introvert aja. Oh, benar. Tipis. Tips biar nggak bosan dalam suatu hubungan. Ajar dulu deh anak zaman Dulu sekarang. deh. Kita ntar Iya. kalau kita ini malu kita. Beda. Oh, iya benar. Biar nggak bosan. Orang udah punya ini. Kalau gua ngelakuin hal yang belum pernah dilakuin. Oke. Kayak misalkan pergi kemana berdua. Iya. kan. Normal. Kayak kulineran di mana. Oke. Kayak gitu. Harus kayak normal, kenapa harus gitu sih? Ya emang normal. Bener, kan? Pergi kemana berdua normal. Jadi kayak momen aja, jadi kayak makan ini sama dia, makan ini sama dia. Pokoknya ngelakuin hal yang belum pernah dilakukan selama kita masa pacaran gitu lah ya. Lo apa? Gua sama- Kalau gue punya goal sih, jadi kalau gue misalnya gue nih sama cewek gue, yang namanya pacaran pasti bosan. Gue mau Iya, jujur benar. aja, namanya pasti bosan. Cuman kadang itu ketika bosan ternyata kita ada pusing bareng. Cicilan kita yang ini belum kelar loh. Oh kita yang ini lagi ada kerjaan di sini, lagi ada bisnis bareng atau apa. Jadi nggak setiap hari lo ketemu bahasnya tentang lo berdua. Iya. Ya, tapi pencapaian Tapi goals baru pencapaiannya masalah-masalahnya tuh nggak masalah lo berdua terus. Oh, Tapi masalahnya tentang bisnis kita. menciptakan goals baru lah pada Iya intinya iya gitu iya. ya. Jadi masalah-masalah yang ada di goals baru itu, kerikil-kerikilnya itu tuh membuat kalian tuh nggak terlalu fokus ke hubungan sampai akhirnya banyak bumbu-bumbu jadi seru gitu. Jadi ketika kalian dapat momen, sama gue sama cewek gue kan gue bikin bisnis bareng kan. Jadi saking sibuk yang ngurusin bisnis, Serval kan akhirnya saya sama Ayah kan. Saking sibuk yang ngurus Serval, gue nggak ada waktu buat pacaran. Sampai gue ngeluh kayak, gue bilang, lo jangan kerja mulu, gue bilang. Gue butuh waktu buat pacaran, katanya lah lu juga kerja mulu. Kita ketemu akhirnya ya udah hari ini sama ini kita kosain buat pacaran ya. Dan saat momen pacaran itu jadi kayak me time banget, tapi kayak ya udah kita gas 3 hari deh biar besok boleh fokus kerja. Oke, gitu. gue setuju dengan jawaban dua itu juga lagi. Tapi kalau gue mungkin ngelakuin hal yang enggak dong. Maksudnya kayak gue ngelakuin hal yang dia Begini suka ya, apa. begini, lu begini. Dia nggak gini apaan lo. Yang Begini. dia suka apa dan gue suka apa. Oh gitu. gue tahu. Misalnya kalau gue suka naik gunung, tapi gue tahu nih pasangan gue enggak, ya udah gue ngajakin dia naik gunung gitu. Iya. Atau misalnya kalau misalnya apa yang gue suka dan dia nggak suka atau apa yang dia suka gue nggak suka itu nggak ketemu untuk nyobain hal baru yang kayak tadi jawabannya Fajar, ya udah gue butuh me time sendiri gitu. Tetap ngasih waktu untuk Oke, diri gue, untuk nggak monoton lu lagi gitu. Iya. Nggak semuanya tentang lu kok. Iya, waktu buat diri sendiri. Iya, waktu bener. Itu buat penting. diri sendiri sama teman Mungkin kayak, ya, sendiri kayak mungkin gitu. ya ketika lo bosan sama pasangan lo, mungkin lo kangen sama diri lo. Iya. Karena Iya kan? terlalu sering ketemu. Iya, mungkin itu Terlalu sih. memikirkan dia, nggak mikirin Dan dia gak mulu Iya, apa-apa sama pasangan kok gitu. Iya, Mungkin lo hanya butuh ruang aja. Tuh, setuju. Mitos atau fakta, hubungan LDR nggak akan bertahan lama. Gue mau LDR lagi. Gue nggak bisa LDR juga Sama lagi, gue nggak bisa. Ya, fakta sih menurut Gua gue nggak nggak Kalau bisa LDR. LDR gue nggak bisa. Nggak bisa gue tuh anaknya physical touch banget kayak aduh Sama, gitu gue. Iya. Gimana? Ya kayak harus touch gitu. Iya iya. Gue tuh harus ada quality time. Tapi maksudnya kayak ya Oh, pegangan atau- iya iya. Oh iya, gue juga, gue nggak bisa sampai LDR. visual gitu susah. Main nih gue mau LDR sama cewek gue nih 2 bulan, doain ya. Tapi buat Enggak itu nggak orang-orang- LDR nggak sih 2 2 bulan? bulan anjir lah. Iya, buat gue Nggak, yang ketemu maksud hampir gua- tiap hari. Iya sih. Tapi Tapi Buat gue, orang-orang ya buat gue tapi itu kan aja udah. lu 2 bulan LDR untuk menuju pernikahan. Tetep memang aja itu LDR kan? Iya sih. Ya LDR. be careful ya nanti ayah. Karena kalau seming- kenapa? Karena seminggu aja buat gue LDR, gue nggak bisa nggak ketemu cewek gue seminggu, nggak bisa gitu. Ih, geli. Tapi buat pejuang LDR hebat sih. Iya Iya, iya. keren, Tapi keren. banyak yang berhasil loh sampai beneran menikah dan ternyata Tahu hubungannya dari lancar mana banget. berhasil? Iya kan pasangannya- itu kita pernah ada bintang tamu yang dia berhasil Iya. LDR sampai nikah. Iya, tapi kan dia nggak tahu. Iya, Pas iya, pasangannya bilang aku di kosan, di kosannya nggak tahu. Ya kita gimana. percaya aja lah, Ya, karena kita pada percaya faktanya aja. mereka Iya, menikah. LDR, Gua nggak tahu ya. LDR itu lu mau ngomong harus percaya biar hidup lu tenang. Iya. Karena kalau LDR lu nggak ada rasa percaya, lu gila sendiri. Iya. Udah percaya aja dah dia mau Karena ngomong kalau dia. tanya gimana caranya berhasil untuk hubungan LDR adalah Oh, percaya lu aja. punya tuntutan kepercayaan kepada diri lu. Ya, percaya aja udah, Iya. gitu. Tapi LDR. LDR juga harus percaya juga. Iya, percaya aja udah. LDR itu cuma percaya Tapi doang. seenggaknya bisa mengurangi resiko lah kalau nggak LDR gitu, Iya, karena kan bisa benar. ketemu. Next kita ada katanya cewek selalu benar, kenapa bisa milih cowok yang salah? Nah. Cewek dulu gak sih yang jawab ya? Ini sebelah gue nih katanya selalu bener nih. Salah lu milih laki.
Karena perempuan kalau lagi memilih suatu pasangan di dalam hubungannya dia, memilih lawan jenisnya dia tuh kadang nggak menggunakan logika. Terus? Terkadang mereka kan bilang benar ketika perdebatannya itu logik. Percaya nggak? Perempuan merasa dirinya selalu benar dan nggak mau salah. Itu ketika itu adalah case-nya logik loh. Ketika case-nya masalah hurt enggak. Salah makanya. Ketika masalah dia kan nggak bisa ngomong apa-apa. Iya benar. Tapi kalau lu debatin dia masalah logik, masalah yang memang logikalnya harus jalan gitu. Misalnya lu berantem sama cewek lo soal apa gitu, dan itu logikanya dia, pasti dia nggak mau kalah kan? Karena logika. Tapi kalau lu debatin soal hatinya, dia bisa jadi salah. Karena dia nggak menggunakan itu. Karena perempuan kalau udah pakai perasaan 100%. Makanya dibilang di episode yang tadi urusan gue debatin, gue bilang perempuan itu kalau misalnya udah milih laki, mau 1001 orang bilang bukan dia orangnya, seluruh dunia udah menyudutkan dia untuk nggak sama si cowok ini, dia akan tutup telinga, dia akan terus. Rata-ratanya begitu. Gimana Jar, kalau anak sekarang gimana Jar? Jangan dibawa tarik ke masalah pengalaman lo ya, itu beda case tuh. Kenapa cewek selalu benar? Katanya cewek selalu benar. Tapi kalau milih laki salah mulu, kenapa? Enggak lah, enggak cowoknya yang salah. Emang ceweknya yang salah. Ya kenapa? Karena ya nggak bener ceweknya. Oh dia lu mah nariknya ke sono. Enggak narik ke sono, cuman ya bisa dibilang di situ kan dibilangnya kenapa cowoknya yang salah, berarti cowok di sini brengsek dong. Iya benar. Brengsek. Iya bisa jadi. Maksudnya yang cowoknya yang softboy yang biasa aja. Iya. Terus akhirnya ya nggak sesuai gitu. Ya makanya lebih enak itu mendingan cewek yang dipilih dah. Kan tadi gue bilang kalau lu suka sama laki, tunjukin aja value lu biar laki itu memilih lu. Jangan lo yang memilih. Bodohnya kadang perempuan jadi salah dalam memilih adalah karena dia belum selesai nih membuat ibarat bahasanya adalah membuat pro kontranya, pro consnya dari si pasangannya ini belum selesai tuntas sampai yakin dia ini beneran bisa ngebuat si perempuan ini secure dan juga comfort. Jadinya kena salah lah. Belum 100% lu diyakin-yakin aja lu gitu kan. Paham. Next ada lagi? Conclusion and closing. Oke, solusi dari pertanyaan-pertanyaan tadi deh, kesimpulannya. Kesimpulannya nggak ada kesimpulan sih. Kesimpulannya adalah cewek selalu benar. Nggak gitu aja, kata buat kosong ya. Kaget ya emang ya kalau ditembak kayak gitu. Tembak kayak gitu apa nih? Enggak, sebenarnya kalau kesimpulannya dari semua pertanyaan yang tadi, kita kan hanya jawab cepat dan menurut opini kita masing-masing ya. Pada faktanya adalah dalam hubungan itu kayaknya harus seimbang aja deh, equal aja, dan lu punya tetap sisihkan ruang untuk diri lu sendiri. Karena balik lagi di dalam hubungan itu isinya ada 2 orang. Jadi lu perlu memikirkan pasangan lu pun diri lu sendiri. Jangan semuanya hanya tentang pas diri lu sendiri atau hanya tentang pasangan lu aja. Ketika itu semua berakhir atau gagal, lo bisa menyalahkan orang lain. Misalnya, gue pacaran nih sama Fajar gitu kan, terus gue selalu ngasih apa aja ke Fajar nih gitu. Once ternyata hubungan gue sama Fajar nggak berhasil, gue menyalahkan anjing nih dulu dia nih brengsek nih bla bla segala macam. Padahal kesalahannya bisa jadi lo mengambil andil di dalam situ karena lo nggak ngasih ruang space untuk diri lo. Pun sebaliknya kita pacaran berdua tapi gue ngasih gue seegois itu aja, akhirnya hubungannya tidak berhasil. Akhirnya ngebuat apa yang tadinya harus bisa sedemikian rupa jadi nggak bisa gitu, ngerti kan? Ngerti. Karena lo nggak punya ruang itu. Jadi tolonglah, dalam hubungan ada 2 orang, kalian berdua harus bisa sama-sama saling ngebangun. Kalau ada kesalahan berarti mungkin kalian juga mengikut ambil andil dalam membuat kesalahan tersebut bisa tercipta. Mantap Firda Indira. Jadi diri sendiri sih kalau di hubungan. Iya benar. Jadi orang lain gitu. Benar. Jangan terlalu memaksakan. full ya. Iya benar. Mantap. Oke teman-teman, kalau misalnya kalian suka sama Jar, thank you, Jar. thank you banget Fajar. Kalau kalian suka sama perdebatan kita di episode ini dan pengen terus dibahas, bisa silakan tulis aja di kolom komentar kita. Dan kalau teman-teman mau kita undang Fajar lagi untuk mendebatkan satu hal yang baru, boleh banget silakan tulis di kolom komentar. Buat teman-teman juga kalau misalnya mau penggal episode ini, boleh banget silakan aja, tapi jangan lupa untuk dituliskan credit title-nya agar teman-teman di luar sana bisa nonton secara fullnya di YouTube channel Blue Media. Buat yang mau diundang juga boleh banget tulis aja di kolom komentar atau DM ke Instagram kita di Blue Media, di Halo Hati atau Instagram kita berdua. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe, and share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Bye. Sampai berjumpa lagi.